Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kalau besok pagi Pak RT ngasih lo tiket ke Skandinavia, malamnya disuruh langsung berangkat ke sana. Semua kebutuhan dan akomodasi sudah dipersiapkan. Kira-kira lo ambil atau enggak? Kalau gue sih ambil, dan gue yakin sebagian besar kita juga akan ambil kesempatan itu. Langsunglah kita terbang, dan besoknya sudah sampai di Skandinavia. Dan ini adalah Skandinavia, tempat gue tinggal dan lo tinggal. Kehidupan seminggu berjalan normal. Tapi di minggu-minggu berikutnya, lo ngelihat semua orang punya mobil. Dan lo jadi kepingin punya mobil. Lo mulai kerja lebih keras dan akhirnya 1 tahun kemudian lo juga punya mobil. Ketika lo sudah punya mobil, lo ngelihat orang pada punya pasangan. Lo mulai cari pendamping. Coba satu nggak cocok, ganti. Coba lagi yang lain nggak cocok, ganti lagi. Begitu seterusnya sampai lo ngerasa cocok sama seseorang. Di tengah semua kesibukan itu, tiba-tiba suatu hari, lo nemu lagi tiket yang dulu dikasih Pak RT. Di belakang tiket itu, ternyata ada tulisan kecil, kalau sudah sampai hubungi ya. Tapi pesan itu tidak pernah lo gubris. Lo mulai tahu kebiasaan hidup di Skandinavia. Tiap weekend, lo ikut party dan sedikit mabuk biasanya. Lo mulai mendapatkan apa yang lo impikan. Yang lo pikir, semua itu tidak akan pernah didapat kalau lo tidak berangkat ke Skandinavia. Lo sudah nyaman tinggal di situ dan tidak pernah mau meninggalkan Skandinavia. 5 tahun berlalu, lo akhirnya punya rumah, punya pasangan, mobil ada 2, karir bagus, teman banyak. Tapi anehnya, setiap malam sebelum tidur, masih ada satu pertanyaan. Kenapa ya? Hidup gue masih terasa kosong. Kita kembali ke cerita awal. Pak RT yang ngasih kita kesempatan untuk tinggal di Skandinavia. Kira-kira Pak RT sedih nggak kalau kita nggak pernah kasih kabar ke dia selama di sana? Mungkin iya dan mungkin tidak. Pak RT kira-kira marah nggak kalau kita di sana punya teman, keluarga, kehidupan yang layak, dan kenikmatan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya? Mungkin marah dan mungkin juga tidak. Tapi pernah nggak kita bertanya, kenapa Pak RT menyuruh kita berangkat ke Skandinavia, tinggal di sana dan menetap di sana? Apa tujuan Pak RT sebenarnya? Salahnya kita pas berangkat nggak nanya, di Skandinavia itu kita harus ngapain? Apakah harus punya mobil? Apakah harus punya pasangan? Apakah harus punya banyak pengikut? Apakah harus mengikuti kebiasaan kebanyakan orang di sana? Karena nggak tahu tujuan tinggal di Skandinavia, kita mencari sendiri tujuannya apa. Kira-kira apa yang mau dicapai sesampai di sana? Udah mulai relate belum ceritanya sama kita? Kita yang sudah hidup puluhan tahun, pernah nanya nggak kira-kira kenapa Tuhan menciptakan aku? Apa tujuan Tuhan menciptakan aku? Apa tujuan aku berada di dunia? Kalau si Agus ditanya, apa tujuan hidupmu Gus? Kalau Budi ditanya, Budi, apa tujuan hidupmu? Kalau Chandra ditanya, apa tujuan hidupmu? Kalau Dodi ditanya, Dodi, tujuan hidupmu untuk apa? Dan seterusnya sampai seluruh miliaran manusia ditanya, apa tujuan hidupmu? Pasti jawabannya berbeda. Tergantung tempat tinggal, budaya, adat istiadat, dan faktor lainnya. Semua orang punya jawaban sendiri. Beda kepala, beda pula jawabannya. Pertanyaannya, boleh nggak punya jawaban sendiri? Tentu saja boleh, kalau lo tiba-tiba muncul sendiri. Kalau lo merasa masih diciptakan oleh Tuhan, masih percaya sama kekuasaan Tuhan, lo nggak bisa memilih tujuan hidup lo. Berarti nggak bebas dong. Benar, karena kita hanyalah ciptaan yang diciptakan.
Kalau manusia punya pencipta, maka yang paling tahu tujuannya adalah Allah, penciptanya sendiri. Sekarang kita sudah paham bahwa kita adalah hamba dari Sang Pencipta, dan Penciptalah yang tahu apa tujuannya menciptakan kita. Dan tentu saja, kita diciptakan pasti ada tujuannya. Makhluk yang sesempurna ini pasti memiliki alasan kenapa kita tinggal di bumi. Kita semua adalah manusia, dan manusia memiliki tujuan yang jelas dari penciptanya. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Pakai titik. Yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Simple, tapi tak sesimpel itu. Jadi gini, ibadah itu bukan hanya sekedar puasa, sholat, haji, sedekah, dan lainnya. Ibadah itu maknanya luas banget. Bayangin ada dua orang yang sama-sama kerja. Yang pertama, kerja hanya untuk gaji. Yang kedua kerja supaya keluarganya makan dari rezeki yang halal karena Allah. Pekerjaannya sama, kantornya sama, jam kerjanya sama, tapi nilainya di sisi Allah bisa sangat berbeda. Itulah luasnya makna ibadah. Kerja itu bisa jadi ibadah. Belajar itu bisa jadi ibadah. Menikah itu bisa jadi ibadah. Jualan juga bisa jadi ibadah. Jalan kaki juga bisa jadi ibadah. Apapun aktivitas kita bisa jadi dinilai sebagai ibadah. Selama semua itu dilakukan karena Allah, seluruh hidup berubah menjadi ibadah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sekarang kita kembali lagi ke Skandinavia. Jika semua yang sudah kita lalui dan kita dapatkan selama di Skandinavia, kira-kira apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Jawaban logisnya adalah menelpon Pak RT dan bertanya, Pak RT nyuruh kami ke Skandinavia ini ngapain? Tujuannya untuk apa sih? Yang lucunya, sejak awal, jawaban tujuan lo ke Skandinavia ternyata sudah ada, tapi lo tidak pernah membacanya. Pak RT kemudian tertawa kecil, lalu beliau berkata, "Lo, bukannya dulu sudah saya kasih tahu?" Lo bingung, kapan? Pak RT menunjuk koper yang dari hari pertama selalu lo bawa. Di dalam koper itu ada surat yang menjelaskan kenapa kamu aku kirim ke Skandinavia. Selama bertahun-tahun, koper itu selalu ada di sampingmu. Tapi surat itu tidak pernah sekalipun kamu buka. Begitu juga dengan manusia. Allah tidak membiarkan kita menebak-nebak tujuan hidup kita. Allah sudah menjelaskannya melalui Al-Quran. Persoalannya bukan karena Allah tidak memberi jawaban. Persoalannya adalah, sudahkah kita membuka dan membacanya? Kesimpulannya adalah bertanya dan mencari tahu tujuan kita ke Skandinavia. Sedangkan jawaban tidak logisnya adalah tidak peduli. Ketika sudah sampai di sana, bebas mau ngapain aja, bebas mau melakukan apa saja. Tujuan hidup dicari sendiri yang sudah pasti jawabannya salah. Jadi, tujuan hidup bukanlah sekedar hidup lebih lama. Bukan juga sekedar mengumpulkan harta. Bukan sekedar mengejar mimpi, tetapi adalah mengenal Allah dan menyembahnya, serta kembali kepadanya dalam keadaan terbaik. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa lama kita hidup, tapi apakah hidup kita sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Kalau hari ini, kamu masih bingung dengan arah hidup, mungkin yang perlu dicari bukan pekerjaan baru, bukan pasangan baru, bukan harta yang lebih banyak, tapi kembali mengenal Allah. Karena ketika tujuan hidup sudah benar, maka seluruh perjalanan hidup akan memiliki makna.
Karena suatu hari nanti kita semua akan pulang kepada Allah, dan saat itu Allah tidak akan bertanya berapa banyak mobilmu, berapa banyak pengikutmu, berapa besar rumahmu, tapi apakah kamu menjalani hidup sesuai tujuan Aku menciptakanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.